sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kesehatan adalah kunci sukses yang seringkali kita lupakan. Bapak, Ibu, dan semuanya, saya lahir di keluarga miskin. Sekolah hanya kelas 6 SD, bahkan itu pun tidak lulus. Lalu bagaimana saya bisa sampai titik hari ini? Sebagai pengusaha, sebagai motivator, saya menghadapi berbagai masalah, kesulitan, halangan, rintangan, kesusahan, keterbatasan. Tapi saya terus berjuang dan belajar. Belajar dan berjuang. Berjuang dan belajar lagi. Dan dari situ saya sadar betapa pentingnya semangat, motivasi, dan kesehatan. Ingat, tanpa semangat, tanpa motivasi, tanpa kesehatan, mustahil kita bisa sukses. Ironisnya, banyak orang yang masih sehat justru mengabaikan kesehatannya. Sibuk mengejar kekayaan hingga lupa bahwa tubuh ini juga harus butuh perhatian. Apa gunanya punya segalanya jika akhirnya hanya bisa berbaring di ranjang karena sakit? Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Mulai sekarang, prioritaskan kesehatan di atas segalanya. Sayangi tubuh Anda sekarang sebelum terlambat. Kesehatan nomor 1. Dari saya, Andri Wongso. Salam sehat, Go Healthy. Luar biasa. Pemirsa, berjumpa lagi kita di Go Healthy, acara yang sudah lebih dari 2000 episode. Ini sudah panjang perjalanannya dan ini adalah sebuah bukti nyata dan juga komitmen dari Gogomol dan juga Go Healthy untuk terus selalu hadir setiap hari memberikan edukasi dan inspirasi kesehatan buat masyarakat Indonesia. Nah, berbicara mengenai kesehatan, saya nggak mungkin sendirian. Saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mbak Anita dan juga ada Mas Yo. Hai, apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Salam olahraga. Salam sehat, salam olahraga. Dan hari ini kami juga kedatangan seorang narasumber. Punya masalah dengan kesehatan, ya. Bahkan sempat terkena stroke. Sekarang sedang berusaha untuk kembali pulih. Kembali untuk sehat, ya. Karena kita tahu stroke adalah sebuah penyakit yang berat, tapi dia tidak putus semangat untuk kembali pulih. Ada bersama kami Ibu Frida. Bu Frida, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semangat ya Bu ya? Semangat. Sehat. Mau sehat lagi nggak Bu? Mau dong. Harus dong. Harus sehat lagi. Kak Ronald juga menyemangatin. Iya, makanya saya berbicaranya berapi-api nih Bu. Iya, seperti kayak Pak Andri Wongso, harus bersemangat. Harus bersemangat. Ya, Bu, ya? Iya. Oke, Bu Frida. Iya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat sekarang bisa hadir ke sini. Terima kasih loh Bu. Alhamdulillah, terima kasih juga Kak Ronald. Sekarang Ibu kesibukannya apa aja? Kesibukannya masih tetap latihan. Latihan tiap pagi, Tiap hari, jalan ya? pagi tiap hari. Terus bergerak, pokoknya bergerak terus, nggak bisa diem. Ya, kemarin yang terkena yang sebelah Yang sebelah kiri. Udah cukup kiri aja. Ya iya dong, Jangan berulang. Jangan berulang karena stroke yang berulang jauh lebih berbahaya. Bahaya. Ya, tadi sudah lihat apa yang disampaikan oleh Pak Andri Wongso. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai video tadi? Penyemangat sekali, memang kesehatan itu mahal sekali. Bukan mahal Bu, tiada bandingannya. Tidak ada bandingannya, betul. Jangan sampai kita mati-matian kerja sampai tidak mempedulikan kesehatan. Betul. Kemudian setelah kita uangnya banyak, uangnya habis buat mengembalikan kesehatan itu. Tapi nggak kembali juga. Tapi nggak kembali juga. Betul. Mending kalau selamat ya Bu ya. Oke, nah sebetulnya apa yang terjadi ya dengan Ibu Frida sehingga sampai terkena stroke? Ini dia kisahnya. Frida Iriona tak pernah terfikirkan sedikit pun olehnya. Di tengah kesibukannya yang padat, ia bisa terkena serangan stroke. Stroke ini terjadi pada tahun 2019 lalu. Saat itu, ia sedang sibuk bekerja untuk acara pernikahan. Tidurnya pun hanya 2-3 jam dalam sehari. Karena kesibukannya yang padat pula, pola makannya menjadi tidak teratur. Hingga Frida menyadari ada yang aneh. Kertas yang dipegang tangan kirinya tiba-tiba terjatuh.
Tangan kirinya seperti kehilangan tenaga, dan awalnya Frida tak langsung pergi ke dokter karena merasa tubuhnya mungkin sedang kelelahan saja. Hingga gejalanya berlanjut, kepalanya menjadi sering terasa pusing, bahkan vertigo. Dan ketika dicek oleh dokter, ternyata sudah ada sumbatan di pembuluh darah batang otaknya. Saya nggak tahu, tiba-tiba lemes aja sih. Tiba-tiba lemes, ngangkat satu lembar kertas aja nggak mampu. Ya udah, selama itu udah nggak bisa ngapa, selama 6 bulan tuh Kak. Cuman berbaring aja di tempat tidur. Paling kalau ke kamar mandi ya mesti ada yang bantu. Tekanan darahnya pun tercatat sangat tinggi. Dan kini, Frida masih berusaha untuk bisa pulih dari stroke. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak sampai tuntas. Ibu Frida terkena stroke, ya stroke penyumbatan, betul ya Bu? Penyumbatan batang otak. Aduh, penyumbatan di batang otak. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan, sehingga yang terdampak Yang sekarang lumpuh sebelah kiri. Boleh saya lihat kondisi terakhir Bu? Angkat bisa nggak Bu? Ini udah lebih mending baik, kan? iya. Mas awal-awal gimana Bu? Awal-awal sama sekali. Kalau jalannya seperti Nah, apa? kalau jalan bagaimana Ibu? Boleh? Jalannya Coba. masih agak pincang nih Kak. Coba nggak apa-apa. Ya. Dan ini udah jauh lebih mending ya Bu ya daripada sebelumnya ya? Iya betul, jauh lebih baik Dok. Kak. Berapa lama Ibu mencapai kondisi ini Bu semenjak serangan? Berapa bulan? Saya bisa jalan itu selama 6 bulan. Gak bisa jalan? Nggak bisa jalan sama sekali, ya udah di tempat tidur aja. Astaga. Yang nolongin siapa? Suami. Sementara suami juga pernah terkena stroke Iya, betul. tahun 2016. Iya 2016 kena Astaga. stroke juga. Tapi suami lebih cepat daripada saya. Pemulihannya. Oke, Pemulihannya lebih cepat, Kak. baik. Tapi sebelumnya Ibu Frida boleh dijawab dulu pernyataan ini dengan benar atau salah dan juga pemahaman Ibu ya. Iya, iya. Kira-kira menurut Ibu benar atau salah? Tensi rendah tidak bisa kena stroke. Jawabannya salah. Salah. Jadi jawaban dari Ibu Frida sudah tepat. Yes. Jadi stroke ini dapat dipengaruhi karena aliran darah ke otak yang tidak lancar atau tidak baik. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi? Bisa kadar gula darah yang tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan tekanan darah. Kalau kita berbicara tentang tekanan darah, ini harus dibedakan menjadi dua. Tekanan darah yang tinggi ini akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan istilahnya stroke perdarahan atau hemoragik. Tetapi kalau kita berbicara tentang tekanan darah yang rendah, ini akan menyebabkan aliran darah ke otak menjadi lebih lambat atau tidak bisa tercapai ke area otak. Nah, ini juga bisa menyebabkan stroke. Jadi tidak hanya tekanan darah yang tinggi saja yang menyebabkan stroke, tetapi tekanan darah rendah juga dapat menyebabkan stroke. Jadi sama aja. Ya, benar. Dua-duanya Ya. mempunyai resiko terjadinya stroke. Oke, tensi rendah tidak bisa kena stroke adalah sebuah pernyataan yang salah ya. Keluhan yang Ibu rasakan sekitar sebulan 2 bulan terakhir apa sih? Ya masih terasa lemah aja Kak Ronald. Masih lemah ya, Iya, yang masih kiri lemah, ini ya. Ibu mengalami kesulitan tidur nggak? Untuk saat ini udah nggak. Dulu waktu awal-awal Iya, iya. itu bisa sampai tidur tuh pagi jam 6 mau subuh tuh baru Itu mau bisa. bangun bukannya tidur Bu? Bukan, baru mau tidur Kak. Aduh. Itu dari malam nggak bisa tidur Kak. Nggak bisa tidur sama sekali. Nanti menjelang Iya. subuh sampai jam 6 tuh baru enak tidur. Ini adalah kondisi terakhir dari Ibu Iya, Frida. baru aja berapa menit yang lalu. 151 per 83. Harusnya Makanya 120 per 80 ya. Makanya selalu kontrol dokter. Bagus. Ditambah barusan kami periksa asam uratnya 6,6. Masih tinggi ya Kak? Masih tinggi. Iya betul. Harusnya di bawah 6. Ibu. Pernah lebih tinggi dari ini nggak? Pernah. Desember tahun lalu 12,1. 2 kali lipatnya dong Iya, Bu. betul. Ini alhamdulillah udah turun. Tapi tetap harus ada upaya tambahan supaya tensi dan asam uratnya nggak tinggi lagi. Harus terkendali supaya bisa mencegah stroke yang berulang. Yuk kita bahas Mbak Nita dan juga Mas Yo. Baik, siap. Terima kasih Kang Ronald. Jadi sekarang kita mau bahas di sini apa yang bisa membantu Ibu karena Ibu udah rajin tapi tensi masih tinggi. Masih tinggi. Padahal tensi ini adalah salah satu penyebab yang bisa bikin tadi badan kita melewati batasnya sehingga tidak bisa kembali semula. Ya, Bu. Yang kita mau bahas di sini adalah laser intensitas rendah, Bu. Low level laser terapi. Nah, laser ini
mudah sekali dipakai di pergelangan tangan kiri. Dia akan bisa menyinari titik-titik akupuntur. Jadi ini memadukan dua nih, kedokteran barat dan kedokteran timur. Biasanya titik akupunturnya distimulus dengan jarum, dengan tekanan. Sekarang dengan teknologi laser. Ada titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kiri yang bisa distimulus dengan teknologi laser ini. Misalnya titik perikardium atau selaput pembungkus jantung di sekitar jantung. HT itu heart untuk jantung dan LU lungs itu untuk paru-paru. Nah, teknologi laser yang menyinari permukaan kulit akan masuk ke dalam lapisan kulit bagian luar, tengah, dalam, sehingga sampailah di pembuluh darah. Di pembuluh darah, teknologi laser ini akan menstimulus terbentuknya zat yang namanya NO atau nitric oxide, yang fungsinya adalah melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, serta melancarkan aliran darah. Nah, tentunya ini bermanfaat untuk pasien-pasien yang memiliki tekanan darah yang tinggi, karena dengan lebarnya tadi tekanan darah berkurang, aliran darah juga lancar. Jadi pemirsa, buat Anda yang bermasalah dengan tekanan darah yang tinggi atau punya riwayat stroke, ayo kita tambahkan teknologi laser sebagai gaya hidup sehat Anda. Nah, kemudian Ibu Frida dan pemirsa, stroke ini bisa disebabkan karena adanya sumbatan pembuluh darah. Nah, sumbatan ini terbentuk akibat darah yang kental, bisa karena gula, kolesterol atau asam urat. Nah, dapat Ibu lihat di sini, ini adalah trombus atau sumbatan di pembuluh darah tadi. Ketika terjadi pada otak, maka akan terjadi stroke. Apabila terjadi pada jantung, akan terjadi serangan jantung. Nah, ketika menggunakan teknologi laser, di pembuluh darah ini akan membantu menguraikan trombus sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Maka suplai oksigen, suplai nutrisi ini dapat maksimal ke organ-organ vital sehingga ketika maksimal maka komplikasi dapat terhindar. Nah, pemirsa, stroke ini bukan akhir dari segalanya. Tetapi masih ada upaya yang memang bisa kita lakukan untuk mengontrol faktor resikonya. Caranya bagaimana? Yaitu lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Ibu sudah jelas ya soal teknologi laser ya, Bu? Mbak. Bu, tadi kita lihat jalan Ibu nih masih agak kurang oleng seimbang ya, oleng ya, Bu. Nah, ini pasien stroke ini rentan, Bu, jatuh. Betul. Itu harus kita cegah karena bisa berbahaya, akibat selanjutnya bisa lebih parah lagi nanti. Untuk mencegah jatuh pada pasien-pasien stroke, disinilah perlu pemakaian korset medis yang membantu keseimbangan Ibu. Ya, nah soal korset medis pemirsa, nanti kami akan pasangkan ke Ibu ya Bu ya. Di segmen berikutnya kami akan pasangkan korset medis dan kami akan lihat bagaimana posisi Ibu ketika berjalan. Dan pengen tahu rasanya seperti apa. Ya, karena yang sudah-sudah rasanya seperti ada yang menopang, ada yang memegangi, sehingga jalannya lebih percaya diri. Nanti ya, pemirsa, jika Anda punya tensi yang tinggi, jika Anda punya asam urat yang tinggi, Anda sama seperti Ibu Frida. Jangan sampai Anda harus mengalami hal yang sama. Makanya, ya perbaiki pola hidup sehatnya, ikuti saran dari dokter, dan gunakan AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. AccuLaser ini menggabungkan dua teknologi, laser dan NMES dalam satu alat, sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Semuanya dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan kesehatan pembuluh darah. Digunakannya rutin, ya. 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Ini bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, ya juga kolesterol, diabetes, dan asam urat yang tinggi. Tuh ya Bu ya. Iya, betul. Harapannya apa? Supaya yang udah kena stroke jangan kena stroke berulang. Yang belum kena jangan sampai kena. Atau komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, cara mendapatkannya, silahkan Anda hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca. Ya, atau silakan pesan di official marketplace atau juga di aplikasi Lagun by Gogomol. Silakan diunduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Dan pemirsa, ini informasi buat Anda. Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya sudah standar internasional. Dan juga Gogomol meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan konsumen kepada Gogomol yang akan terus konsisten memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik.
Dan juga kami mengundang Anda semua untuk datang ke Cafe Showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra Tangerang, ya, di mana semua pelayanan terkonsentrasi di sana. Oke, pemirsa, yuk jaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Jangan sampai Anda kena komplikasi. Jaga kesehatan, gunakan equalizer. Atasi masalah kesehatan dan juga komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy dan masih belajar dari kisahnya Ibu Frida yang terkena stroke, ya, yang mengakibatkan anggota tubuh sebelah kirinya terasa lemah. Ya, bahkan pada saat awal-awal serangan nggak bisa digerakkan sama sekali, hampir sekitar 6 bulan. Hanya bisa terbaring di ranjang dan segala sesuatu membutuhkan bantuan orang lain. Ya, tadi sudah dijelaskan di segmen pertama mengenai teknologi laser seperti apa manfaatnya. Dan sekarang kalau bisa kita lihat, Ibu Frida sudah menggunakan korset medis. Korset medis yang nanti kami akan jelaskan manfaatnya apa dan Ibu nanti akan cerita ya rasanya seperti apa. Tapi enak nggak Bu pakai ini, Bu? Pakai ini lebih enak. Lebih enak. Jadi Ya? kayak ada yang megangnya. Kayak ada yang Kak. megangnya. Oke, Kayak ada tapi yang megangin. seperti yang saya bilang tadi, tentu stroke ini kan serangannya tiba-tiba. Tapi Betul, faktor penyebabnya tidak tiba-tiba. Jangan-jangan kita semua sekarang sedang nabung. Sedang nabung faktor resiko terkena stroke atau komplikasi lainnya. Ya, Bu? Iya, Kak. Ibu kena stroke karena tensinya tinggi. Asam uratnya tinggi. Kira-kira apa yang membuat Ibu pada tinggi? Ayo, ingat-ingat. Mungkin pola hidup kurang bagus ya, Seperti Kak. apa pola hidupnya itu? Saya itu tidur itu kadang-kadang jam 3 pagi, jam 2 pagi itu paling cepat. Waduh, Nanti jam 6 udah bangun, subuh itu udah bangun. Dari subuh bangun udah terus. nggak bisa jam tidur aja, lagi. Bu? Iya, 3 Tidur jam maksimal aja. hanya 3 jam 3 setiap jam. hari. Kita lanjutkan pemirsa. Tadi saya sudah sempat spill di segmen pertama bahwa penggunaan teknologi laser ada yang paling optimal. Selain yang di pergelangan tangan kiri ya, tapi juga ada yang digunakan di rongga hidung. Mbak Nita, kemana? Siap. Pemirsa, teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan kiri ini merupakan satu kesatuan dengan ekstensinya di dalam rongga hidung atau intranasal. Dengan adanya teknologi laser yang dipasang dalam rongga hidung ini, tentunya dia lebih dekat dengan pembuluh darah yang ada di kepala. Ya. Otak, hidung, mata, juga batang otak nih yang Ibu alami nih. Batang otak ini pusat keseimbangan, Bu. Iya, betul. Makanya nggak heran Ibu sekarang jadi lebih nggak seimbang. Iya. Kalau Ibu pakai juga teknologi laser yang intranasal, tentunya aliran darah di sana menjadi lebih lancar. Sehingga organ-organ di sekitar kepala, stroke, aliran darah di otak jadi stroke berulangnya bisa dicegah komplikasinya, Bu. Ya, batang otaknya juga bisa menjadi lebih lancar. Sinusitis, migrain, vertigo bisa berkurang. Yang tentunya ini akan bisa membuat penyintas stroke tercegah untuk menjadi stroke berulang. Ya, tapi kita semua ini juga perlu untuk pencegahan. Ya, ada kan sudah punya penyakit, sakit sinusitis, vertigo, migrain, stroke untuk pengobatan. Tapi bagaimanapun pemirsa, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Begitu ya, Mas Yo ya? Benar sekali, apalagi dengan sebelumnya pola tidur Ibu Frida yang memang dikatakan jelek. Nah, dampak kurang tidur itu apa saja sih pemirsa? Ketika seseorang itu kurang tidur, akan berdampak pada peningkatan tekanan darah, hipertensi, diabetes, kolesterol, kemudian obesitas, dan penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, untuk mendapatkan tidur yang maksimal ini butuh satu hormon, yaitu hormon tidur, yaitu melatonin. Di mana usia meningkat, produksi hormon ini akan menurun. Salah satunya hormon serotonin dan melatonin. Jadi teknologi laser ini ketika digunakan malam hari akan meningkatkan produksi hormon melatonin, di mana ketika melatonin jumlahnya meningkat, maka seseorang masuk ke dalam fase deep sleep, di mana di sini akan terjadi proses pertumbuhan, proses perkembangan, baik sel di jantung, di paru, di pankreas, di otot, semuanya akan terbantu untuk
perkembangannya. Kemudian pada saat pagi hari digunakan teknologi laser, ini akan meningkatkan hormon serotonin. Nah, serotonin ini akan lebih meningkatkan energi, kemudian lebih meningkatkan sirkulasi darah, dan lebih meningkatkan kesehatan tulang. Jadi itulah kenapa teknologi laser disarankan digunakan pagi dan malam hari disertai dengan penggunaan ekstensinya yaitu intranasal supaya hasilnya lebih optimal. Tahukah Anda pasien stroke rentan mengalami gangguan keseimbangan? Seperti yang tadi kita lihat, cara berjalannya Bu Frida masih belum seimbang, masih takut-takut. Ya. Sebetulnya apa yang terjadi sih? Kenapa ini terjadi gangguan keseimbangan ini? Siap, Kang Ronald. Pemirsa, ada 3 organ yang berperan dalam keseimbangan kita. Yang pertama adalah visual, mata. Yang kedua adalah pusat keseimbangan di telinga, ya. Dan yang ketiga adalah otot kita, proprioseptif. Nah, saat stroke semua organ ini terganggu. Apalagi ibu juga stroke gangguan batang otak lagi yang merupakan pusat keseimbangan. Batang otak. Nah, jadi inilah yang menyebabkan gangguan keseimbangan bisa sangat terjadi pada pasien-pasien stroke. Ya, ototnya menjadi lemah, pusat keseimbangannya terganggu. Ya, ini yang perlu kita bantu pemirsa. Di sini ada solusi gerak sehat yang bisa digunakan bagi para penyintas stroke untuk gangguan keseimbangan ini. Tadi laser dipakai untuk aliran darah ke organ-organ tubuh untuk mencegah stroke berulang dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Dan korset medis ini bisa dipakai untuk keseimbangan penyintas stroke agar pemulihan berjalan lebih lancar. Jadi Kang Ronald dan pemirsa, benar sekali nih, gangguan keseimbangan rentan terjadi pada pasien stroke. Makanya kita harus berusaha agar keseimbangan lebih terjaga supaya pemulihan lebih cepat. Ya, itulah yang membuat kami memasangkan korset medis kepada Ibu Frida. Bu, boleh berdiri, Bu? Boleh. Nah, korset medis yang mudah untuk digunakan. Ibu boleh berjalan, Bu? Kami ingin tahu rasanya seperti apa sekarang. Rasanya lebih tegak ya, Kak. Jadi ini nggak melewat punggungnya. Oke, silakan kembali, Bu. Lebih percaya diri melangkahnya, Bu, ya? Betul. Kayak ada yang megangin, katanya. Kayak ada yang megangin belakang. Oke. Jadi kayak nggak jatuh. Kayak nggak jatuh, silakan. Seimbang, Bu. ya Bu. Lebih Jadi lebih seimbang, betul, lebih seimbang. Oke. Kalau tadi kan kayak apa ya, di Oleng-oleng punggungnya gitu agak ya? oleng-oleng gitu, Kak. Oleng-oleng gitu, silakan duduk lagi. Oke. Lebih enak pakai korset medis atau enggak? Lebih enak, Kak. Lebih enak dan lebih enteng ya, jadinya badannya ini kayak lebih ringan. Kalau tadi itu kan kayaknya berat gitu, Kak. Bisa Tadi imbang itu ya, Bu, berat. ya? Iya, lebih seimbang. Lebih seimbang. Iya, lebih jadi kayak ada yang megangin. Manfaat penggunaan korset medis itu yang pertama adalah memberikan stabilisasi tulang belakang, punggung, pinggang, dan panggul. Kemudian yang kedua memberikan support pada area pinggang. Kemudian yang ketiga akan meningkatkan keseimbangannya. Kan tadi pasien stroke ini rentan terjadi gangguan keseimbangan. Dan yang keempat adalah mencegah terjadinya cedera. Nah, dari keempat hal di atas ini, korset medis dapat membantu pada proses pemulihan, pergerakan, dan perpindahan posisi penyintas stroke. Jadi Ibu, selamat mengikuti saran dan anjuran dari para praktisi. Iya, betul, Kak. Siap sehat, Bu? Alhamdulillah. Siap melakukan pola hidup sehat? Betul, Kak, siap sehat. Siap menggunakan teknologi laser? Siap, Kak. Semangat, Bu Frida! Kita ketemu lagi nanti dengan kondisi jauh lebih sehat lagi ya Bu Frida ya. Amin, amin. Sampaikan salam buat suami. Oke. Pemirsa, jangan sampai Anda menyesal terkena komplikasi ya. Lebih baik dari sekarang gunakan AccuLaser dari Gogomol. Apalagi jika Anda termasuk orang yang sekarang lagi berusaha pulih setelah terkena serangan stroke. AccuLaser ini telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya gampang kok pemirsa. AccuLaser ini sehari 2 kali aja. Durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, untuk meningkatkan kesehatan pinggangnya, gunakan korset medis Dr. Q Back Support Belt. Manfaatnya yang pertama, memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang. Yang kedua, menstabilisasi dan juga menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang. Dan yang ketiga, mencegah dan mengoreksi bongkok atau asimetris.
Nah, Dr. Q Back Support Belt ini wajib digunakan buat Anda yang punya masalah postur pada tulang belakang. Juga buat Anda yang punya masalah pengeroposan atau pengapuran tulang belakang, osteoporosis ya. Dan juga buat Anda yang pasca operasi tulang belakang atau yang mungkin Anda sama seperti Ibu Frida, pasien stroke yang sedang latihan belajar berjalan dan para lansia. Wajib juga menggunakannya. Dan apakah kita yang sehat juga boleh menggunakan? Boleh! Yuk segera gunakan Laser dan juga korset medis Dr. Q Back Support Belt. Dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Ya, nanti call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Yuk hidup sehat pemirsa, take action sekarang juga. Atasi masalah dan cegah komplikasinya kapan? Sekarang juga semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.